Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran korespondensi. Materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang peralatan mesin komunikasi kantor. Pada pertemuan minggu lalu, kita telah membahas mengenai telepon conference, dan kali ini kita akan membahas mengenai PABX and Faximile dan Voice over Internet Protocol atau disingkat dengan VoIP. Di poin pertama, kita akan membahas mengenai PABX, merupakan singkatan dari Private Automatic Branch Access. Sebuah PABX pada dasarnya adalah sebuah sistem telepon yang biasa disebut juga dengan switchboard yang digunakan sebagai sistem telepon internal di kantor. Gambaran sederhana sistem PABX. Sistem PABX ini memiliki beberapa sambungan kabel yang mengarah pada sebuah switchboard. Itulah sebabnya mengapa pada istilah branch dalam kepanjangan PABX, karena branch atau cabang ini mengacu kepada banyaknya sambungan yang dihubungkan ke PABX. Alat PABX merupakan teknologi yang canggih karena dapat digunakan sebagai telepon, modem, dan mesin fax, serta bisa digunakan sebagai alat komunikasi internal karyawan di kantor. Cara kerja PABX adalah bahwa sesungguhnya perangkat ini merupakan modem yang berfungsi sebagai kontrol stasiun pusat. Setiap kali ada telepon baru yang masuk, maka telepon tersebut akan di-routing atau diarahkan melalui kontrol stasiun ini. Karena di dalam sistem PABX tersebut telah dimasukkan kode tertentu untuk masing-masing nomor telepon di kantor atau untuk masing-masing extension, maka telepon masuk tersebut akan diarahkan tujuan ke tempat dengan menggunakan kode tersebut. Contoh kegunaan PABX di kantor. PABX juga dapat diprogram sehingga akan muncul greeting otomatis setiap kali ada telepon masuk sebelum diarahkan ke tujuan yang bersangkutan. Untuk tujuan fungsi fax, Anda dapat memprogram sambungan yang melalui kontrol stasiun tersebut menuju ke sebuah mesin fax atau bahkan ke berbagai nomor tujuan fax. PABX modern bahkan dapat diprogram dengan sistem komputer untuk melacak setiap telepon masuk dan telepon keluar. Sistem ini bahkan bisa diatur siapa saja yang boleh melakukan hubungan telepon ke tujuan tertentu. PABX juga bisa digunakan untuk mengetahui penggunaan telepon karyawan yang tidak semestinya. PABX juga dapat digunakan sebagai auto attendant, yaitu fitur yang mengarahkan telepon masuk ke tujuan tertentu secara otomatis. Fitur ini merupakan sangat cocok untuk bisnis skala besar yang selalu menerima telepon masuk dalam jumlah besar setiap harinya. Anda juga dapat melakukan conference call menggunakan PABX. Pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai Faximile. Kata Faximile ini berasal dari bahasa Latin yaitu fax, yang artinya bikin, atau smile, yang artinya serupa. Istilah Faximile juga disebut dengan fotokopi jarak jauh. Dan fungsi Faximile itu sendiri yang pertama itu adalah untuk mengirim informasi ke berbagai tempat sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, untuk menerima informasi dari berbagai tempat. Dan yang terakhir, apabila mesin Faximile itu dilengkapi dengan sistem memori, maka Faximile dapat difungsikan untuk menyimpan dokumen sampai dengan beberapa lembar, mencetak sampai beberapa lembar kopi, dan yang terakhir menyimpan berbagai alamat. Dan fungsi Faximile itu sendiri yang pertama itu adalah untuk mengirim informasi ke berbagai tempat sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kedua, untuk menerima informasi dari berbagai tempat. Dan yang terakhir, apabila mesin Faximile itu dilengkapi dengan sistem memori, maka Faximile dapat difungsikan untuk menyimpan dokumen sampai dengan beberapa lembar, mencetak sampai beberapa lembar kopi, dan yang terakhir menyimpan berbagai alamat. Dan dari beberapa fungsi tersebut, kita bisa mengambil 5 poin keuntungan dari Faximile tersebut. Yang pertama itu adalah memungkinkan bentuk asli dokumen terlihat jelas. Yang kedua, waktu yang lebih cepat.
Yang ketiga, data yang akurat. Yang keempat, hemat tenaga dan biaya. Dan yang terakhir, pengoperasian lebih praktis sehingga setiap orang dapat mengoperasikannya. Berikut kita tampilkan cara pengoperasian Paximel. Yang pertama, siapkan data yang akan dikirim dengan bagian yang tercetak menghadap ke bawah. Yang kedua, siapkan nomor Paximel yang akan dituju. Yang ketiga, tekan tombol jumlah halaman yang diinginkan. Keempat, tekan tombol yes. Kelima, jika muncul tulisan quick, tekan keypad sampai muncul tanda layar keyboard. Dan yang terakhir, lakukan pengkopian. Setelah kita membahas mengenai VABX dan Paximel, selanjutnya kita membahas mengenai VoIP, kepanjangan dari Voice over Internet Protocol. Voice over Internet Protocol adalah teknologi yang menjadikan media internet untuk bisa melakukan komunikasi suara jarak jauh secara langsung. Sinyal suara analog seperti yang Anda dengar ketika berkomunikasi di telepon diubah menjadi data digital dan dikirimkan melalui jaringan berupa paket-paket data secara real time. Dalam komunikasi VoIP, pemakai melakukan hubungan telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. Dengan bertelepon menggunakan VoIP, banyak keuntungan yang didapat diambilnya. Di antaranya adalah dari segi biaya jelas lebih murah dari tarif telepon tradisional karena jaringan IP bersifat global, sehingga untuk hubungan internasional dapat ditekan hingga 70%. Selain itu, biaya maintenance dapat ditekan karena voice dan data network terpisah. Sehingga IP iPhone dapat ditambah, dipindah, dan diubah. Hal ini karena VoIP dapat dipasang di sembarang internet dan IP address. Tidak seperti telepon konvensional yang harus mempunyai port tersendiri di sentral atau PBX atau panjangan dari Private Branch Access. Berikut kita tampilkan cara kerja VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Untuk pengiriman sebuah sinyal ke remote destination dapat dilakukan secara digital, yaitu sebelum dikirim data yang berupa sinyal analog diubah ke bentuk data digital dengan ADC, Analog to Digital Converter. Kemudian ditransmisikan dan si penerima dipulihkan kembali menjadi data analog dengan ADC, Digital to Analog Converter. Begitu juga dengan VoIP, digitalisasi voice dalam bentuk paket data, dikirimkan dan dipulihkan kembali dalam bentuk voice di si penerima. Format digital lebih mudah dikendalikan. Dalam hal ini dapat dikonversi dan dapat diubah ke format yang lebih baik dan data digital lebih tahan terhadap noise daripada analog. Bentuk paling sederhana dalam sistem VoIP adalah dua buah komputer terhubung dengan internet. Syarat-syarat dasar untuk mengadakan koneksi VoIP adalah komputer yang terhubung ke internet, mempunyai sound card yang dihubungkan dengan speaker dan mikrofon. Dengan dukungan software khusus, kedua pemakai komputer bisa saling berhubung dan koneksi VoIP satu sama lain. Bentuk hubungan tersebut bisa dalam bentuk pertukaran file, suara, gambar. Penekanan utama dalam VoIP adalah hubungan keduanya dalam bentuk suara. Pada perkembangannya, sistem koneksi VoIP mengalami evolusi. Bentuk peralatan pun berkembang. Tidak hanya berbentuk komputer yang saling berhubungan, tetapi peralatan lain seperti pesawat telepon biasa terhubung dengan jaringan VoIP.
Jaringan data digital dengan gateway untuk VoIP memungkinkan berhubungan dengan PABX atau jaringan analog telepon biasa. Komunikasi antara komputer dengan pesawat, extension, di kantor adalah memungkinkan. Bentuk komunikasi bukan cuma suara saja, bisa berbentuk tulisan atau chatting, atau jika jaringannya cukup besar bisa dipakai untuk video conference. Dalam bentuk yang lebih lanjut, komunikasi ini lebih dikenal dengan IV teknologi, yang merupakan komunikasi bentuk multimedia sebagai kelanjutan untuk berkomunikasi suara, atau disebut dengan VoIP. Keluasan dari VoIP ini dalam bentuk jaringan. Peralatan, media, komunikasinya membuat VoIP menjadi cepat populer di masyarakat umum. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai PABX dan Taximeo, dan yang terakhir itu adalah Voice over Internet Protocol atau disingkat VoIP. Cukup sekian pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Fastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.